alangkah asiknya kalau kita punya temen di kota tersebut dan kebetulan temen itu jago motret. Asik banget kan ya? Yeah. Per kota harganya sama. Ini adalah keputusan penting yang kita ambil di awal perjalanan Sweet Escape. Oke, mungkin kamu termasuk orang yang cukup bingung pengen liburan tapi ngajakin teman-teman jadwal cutinya nggak sama gitu ya. Solo traveling takut sepi karena salah satu kekurangan kalau melakukan perjalanan sendiri adalah pada saat kita foto-foto nggak ada yang fotoin gitu ya. Bisa sih minta tolong sama orang, tapi apakah kita mau minta tolong sama orang terus ya kan? Nah, kalaupun kamu termasuk orang yang ingin melakukan perjalanan gitu ya ke luar negeri ataupun misalnya ke Bali dan lain sebagainya sendiri atau barengan sama teman-teman, karena teman-teman kamu kebenaran mereka adalah orang yang agak susah untuk dimintain tolong untuk fotoin kamu gitu ya, karena mereka nggak suka aja jadi fotografer. Nah, daripada ribet mendingan meng-hire fotografer yang kebetulan memang ada di kota tersebut di mana kamu akan kunjungi ataupun negara tersebut yang kamu akan kunjungi gitu. Nah, ngomongin soal platform yang akan memudahkan kamu untuk menyewa jasa fotografer profesional untuk mengabadikan momen-momen indah kamu, ada satu platform namanya adalah Sweet Escape, dan kita akan ngobrol-ngobrol sama CEO dan juga co-foundernya. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Mas David Song. Apa kabar Mas David? Thank you udah main-main ke Vincast ya. Kalau tadi kayaknya yang saya sebutin sebenarnya adalah pengalaman saya pribadi Mas David ya, pas lagi solo traveling terus habis itu nggak ada yang fotoin. Nah, Mas David sendiri pernah nggak sih mengalami hal ini, dan ternyata mungkin ini bisa menjadi sebuah ide dasar kenapa Sweet Escape ini dibuat gitu, minta tolong sama orang pada saat liburan, pas foto ternyata fotonya nggak terlalu bagus gitu, gimana? Waktu itu saya sempat 1 tahun ada sabbatical. Saya tuh tinggal di Italia dan di Prancis. Karena setahun di sana, saya ngelihat ternyata kebutuhan itu bukan cuma saya yang punya. Saya ngelihat banyak orang-orang lain juga selalu minta tolong orang yang tidak dia kenal untuk motretin dia gitu. Makin gue perhatiin, ada di Milan, ada di Paris, ada di mana kota saya pergi, tuh pasti ada behavior seperti itu. Dan saya pikir alangkah asiknya kalau kita punya temen di kota tersebut dan kebetulan temen itu jago motret. Asik banget kan ya? Yeah. Nggak cuma jago motret, tapi dia bisa bawa kita ke tempat-tempat yang cakep, yang kita nggak tahu sebagai turis. Pasti kan tempatnya ya itu doang yang direkomendasi kan. Cuma kalau orang lokal kan asik banget ya, aku pikir. Awalnya dari sana. Tapi saya pikir, waduh, teman gue cuman ya terbatas ya kan, nggak punya teman di segala kota. Dan gitu skill kan. fotografinya juga ya bervariasi lah gitu. Betul, ya, nggak yang jago semua gitu. Oke. Jadi tercetus ide dari sana, lihat kebutuhannya ternyata bukan cuma kebutuhan saya, tapi banyak banget orang-orang yang akan appreciate kenangan-kenangan yang difoto dengan bagus gitu, pikirnya gitu. Oke. Terus di awal akhirnya, dari sana. Dari sana saya pikir, wah coba deh saya mulai. Waktu itu cuman sebuah website simple, dimulai dengan 5 kota. Yang kebetulan saya punya teman-teman deket, fotografer juga di kota tersebut. Gue mau mulai ini nih, ya kan? Oh oke, gue bantuin gitu kan. Terus yang saya heran adalah behaviornya customer yang mau booking. Nah, ternyata ada behavior seperti itu. Ini didahului oleh gig ekonomi yang lain, seperti kita masuk ke mobil orang yang tidak kita kenal, ride hailing, ya kan, ride hailing. Kita tinggal di rumah orang yang kita tidak kenal, pernah tahu? Ya. Nah, apa namanya itu kan? Ya itu. Nah, karena ada behavior yang sudah mulai teredukasi, di mana orang sangat willing untuk ada orang yang tidak dia kenal tapi profesional untuk bisa part of their travel experience. Ternyata di book. Ternyata seru. Ternyata banyak. Oke. Wah, ternyata cuan. Nah itu penting. Kalau nggak cuan kan namanya beda lagi ya. Oke. Dari sana kita mulai kembangkan gimana ya, ada di kota apa lagi ya, kembangkan gimana cara memudahkan customer ya. Apakah bookingan dulu lewat website yang sangat simple, terus di WhatsApp, terus kita ganti di aplikasi, di iOS, di Android, bikin aplikasi juga buat fotografer untuk accept jobnya, bikin mudah lah, galerinya selalu tersimpan rapi, bisa print dan lain-lain.
Oke, sampai akhirnya ini menjadi sebuah platform yang mengakomodir atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat sendiri ya, nggak cuma masyarakat yang ada bepergian di tujuan wisata domestik, tapi juga untuk yang luar negeri. Tapi kalau yang luar negeri itu berarti gimana itu rekrutmennya? Artinya kan memang harus ada koneksinya juga ke sana ya. Betul. Itu gimana? That is the magic. I think itu sukses ingredientnya Surescape adalah gimana caranya bisa mengajak merekrut fotografer bagus di banyak kota dan di training untuk nggak cuman hasil fotonya bagus tapi tutur bahasanya ramah, orangnya sabar, orangnya welcoming ketemu turis-turis baru gitu tuh kan. Menurut aku dari rekrutmen ke training itulah yang menciptakan sebuah customer experience yang konsisten. Nah itu susah. Nah itu gimana tuh? Artinya kan memang pusing dari Surescape sendiri kan harus ada semacam SOP-nya lah. Betul. Ya. Kalau sewa fotografer melalui platform Surescape, quality dari service-nya in terms of fotografinya, kemudian juga cara mereka berkomunikasi itu harus baik. Itu gimana tuh, karakter orang kan beda-beda ya. Betul. Terus habis itu kalau ngomongin soal fotografer kan ada yang idealis banget. Betul, kadang kalau diminta sesuatu itu kadang mereka kayak enggak ini udah idealisme gue gitu. Nah, nggak bisa aja gitu. Nah, itu gimana lagi trainingnya kan ini kan di mancanegara semua gimana cara trainingnya ya toh. Ya terima kasih hari ini udah ada video call, online training dan lain-lain di mana kalau kita on board seorang fotografer dia tahu ekspektasi apa yang kita minta dari Surescape platform gitu, how to post, what to say, hal-hal basic gitu. Apalagi kalau customer orang Indonesia sering traveling kan grupnya agak besar ya. Mereka juga belum terbiasa motret 3 generasi gitu ya, ada opa oma, cucu dan lain-lain gitu kan. Yang permintaannya juga beda-beda. Beda-beda belum lagi kadang agak malu-maluin orang Indonesia suka telat. Janjian jam berapa, nongolnya jam berapa gitu kan. Mereka itu harus juga dikasih tahu. Jadi mereka harus jauh lebih sabar gitu. Itu bukan masalah terkait dengan skill bagaimana mereka memberikan services. Tapi hal lain adalah mengenai harga sendiri. Karena kan setiap fotografer itu kan punya harganya masing-masing ya. Apalagi mereka yang kemudian cukup mengerti value dari hasil karya yang dihasilkan gitu melalui kameranya mereka gitu. Gue menilai hasil fotografi gue misalnya range-nya ya cukup tinggi gitu. Terus gimana kalau misalnya ditawarin untuk join di Surescape gitu, which is secara harga itu sama semua ya? Nah itu gimana jadi, tuh? Per kota harganya sama. Ini adalah keputusan penting yang kita ambil di awal perjalanan Surescape. Karena akan sangat membingungkan kalau misalnya kita di Bali, kita lihat daftar fotografer dan harganya ada 10 harga yang berbeda. Emang ke salon, kan salon kan harga beda-beda gitu. Saya mikirnya lebih terinspirasi oleh Starbucks, di mana sebuah brand baristanya siapapun harganya sama. Lebih simple kayaknya, lebih simple seperti itu, lebih gampang dimengerti dan reduce customer barrier untuk mikir-mikir mau yang mana ya. Kelamaan gitu. Terus akhirnya sepakat. Jadi gimana sih cara setting harga formulasinya itu gimana tuh? Jadi domestik satu Indonesia harganya sama tuh. 1 jam, 2 jam atau 4 jam tuh harga sama. Tentunya harga di Indonesia dan harga di New York beda. Standarnya beda. Nah, tapi untuk New York dan LA dan Seattle dan Texas dan Las Vegas sama. Jadi satu Amerika sama. Ya kan? Misalnya Tokyo, Osaka, Kobe, Hokkaido dan lain-lain sama. Gitu, cara pikirnya gitu. Ini juga akhirnya menjadi sebuah platform yang mempekerjakan teman-teman fotografer ya, daripada mereka kemudian misalnya cuman mengandalkan koneksi aja gitu tanpa kemudian menjajakan dalam tanda kutip portofolio mereka di sebuah platform global gitu. Ya lebih efektif, ya dua-duanya sih efektif, cuman kayak saling melengkapi aja satu sama lain dan memperluas jaringan marketingnya ya. Kalau dengar curhatan fotografer biasanya jago motret, tapi untuk dapetin klien susah, bener kan? Digabungkan dengan Surescape yang memang kita fokus di marketingnya, di mana seorang fotografer duduk manis akan terima job cukup banyak dalam sebulan. Dengan demikian jam terbangnya cepat, karyanya pun akan makin bagus, makin cepat karena jam terbang. Betul. Kan? Dan kita mempersimpel bagian fotografer. Fotografer itu ada 2, satu
motret, Ya. nomor 2 ngedit. Kadang kita lupa kalau ngedit itu bisa lebih lama atau selama motretnya, bener nggak? Bener kan? Ya kan? Nah, kita mau di Surescape kita mempermudah fotografer, makanya banyak yang join. Jadi fotografer hanya motret. Oke. Soal editan nggak usah pusing. Oh gitu. Nanti kita yang edit. Oh, yang edit dari teman-teman Betul. Sweet Escape Dari ya? Sweet Escape. Dengan demikian kita bisa ciptakan hasil akhir konsisten. Oke. Berarti teman-teman Sweet Escape sendiri juga ini punya tim foto editor yang banyak banget ya. Karena kan kalau ngomongin soal kerjaan di seluruh negara gitu misalnya itu kan banyak banget ya. Ya, lumayan. Supaya mengurangi congestion dalam hal deadline pengiriman foto ke Dan si kita klien punya gitu. brand promise kalau misalnya di booking hari ini, besok tuh udah selesai editannya dan available to download in the app. Betul, karena mungkin banyak selebgram yang solo traveling ada deadline untuk misalnya endorsement harus naik besok gitu misalnya. Nah itu, kalau Ya besok kan? bisa ya kan? Oke. Kalau di jam yang sama nggak bisa. Iya. Kalau ngomongin soal perjalanannya Sweet Escape sampai dengan sekarang dari yang tadi fotografernya cuma 5, terus amount of jobnya juga yang terbatas gitu, nggak yang terlalu banyak. Dari 2 sampai sekarang peningkatan udah berapa persen? Nggak kehitung ya? Nggak Berarti udah ribuan persen dong. Nggak ngitung persen sih ya. Tapi setidaknya kalau rata-rata lah dalam 1 bulan tuh ada berapa project sih? Ribuan. Jadi per bulan tuh ribuan clients Oke. yang kita layanin. Diawali dari travel, ya kan? Diawali dari travel yang kebanyakan orang holiday, keluarga atau teman-teman. Diawali dari travel, tapi dengan berjalannya waktu, jasa fotografi ini ternyata bisa mencakup banyak hal. Bisa create konten buat F&B, bisa bikin corporate profile foto buat banyak perusahaan dan lain-lain. Oke. Dan lain-lain yang ternyata kita bisa sanggupin. Nggak cuma travel, gitu. Makanya ada ribuan. Oke, Sweet Escape berdiri tahun berapa? 2016 akhir kayaknya, 2017 sih kira-kira gitu. Oke, sampai dengan 2024 kurang lebih 7 tahunan lah ya. Iya. Nah itu selama perjalanan ini ada nggak cerita-cerita menarik gitu berkaitan dengan fotografer, berkaitan dengan klien gitu. Cerita-cerita uniknya kayak gimana tuh Mas David? Seru-seru. Saya senang banget Yang paling memorable gitu. menjalani Sweet Escape ini karena kalau setiap kali saya travel sekarang ya, misalnya kayak saya ke Sydney atau saya ke New York, ke London, saya pasti broadcast message ke fotografer, ngumpul yuk gitu kan. Kita ngumpul di satu tempat, mereka cerita, klien-kliennya seru-seru, gitu ya. Seru banget. Tuh dadakan kesannya gue kayak punya teman arisan di setiap kota yang gue pergi gitu kan. Bener, Seru banget, rame gitu. Dan mereka cerita. Ternyata cerita-cerita itu Sweet Escape tuh create meaning in people's life. Karena dalam setahun kita biasanya akan lupa hari-hari yang biasa-biasa kita lakukan sibuk ngantor, tapi ada beberapa momen-momen penting yang berarti. Nah itulah di sana Sweet Escape hadir. Nah kita shoot for that. Dari fotografer tuh banyak sharing gitu. Kalau dari customer banyak, ternyata mereka pakai Sweet Escape nggak hanya sebagai fotografer, tapi mereka pakai jasa kita sebagai local guide. Jadi kan mereka pertama kali nih misalnya ke Saint Petersburg atau ke Iceland, ke New Zealand pertama kali gitu kan. Tapi dia tahu fotografer kita orang lokal. Jadi ditanyain segala macam, ada makan apa enak gitu. Ntar malam gua ngapain ya gitu. Dan lain-lain. Jadi kayak dadakan dia punya temen. Nah itu use case-nya tuh jadi banyak banget. Nah itu untuk bisa service untuk guide-nya itu gimana tuh? Nah, diatur juga nggak sama Sweet Escape? Belum dihargain, jadi gratis. Oke. Itu bonus namanya. Ini juga bisa jadi sebuah komunitas atau platform komunitas ya. Bukan hanya Mas Davidnya sendiri sebagai CEO, tapi juga untuk teman-teman fotografer lain ketika mereka misalnya lagi liburan ke Indonesia gitu. Mereka broadcast juga. Untuk fotografer Sweet Escape, mereka tuh sadar, mereka tuh punya komunitas keluarga besar dari satu kota. Kalau mereka lagi jalan-jalan ke kota lain, mereka bisa connect sama fotografer kita di kota tersebut. Oke. Jadi punya teman baru, kita hunting yuk, kita cari ini yuk. Gue pengen foto night scene nih, gue pengen foto ini. Karena punya teman lokal, dadakan punya informasi yang sangat akurat. Gitu. Sebagai entitas bisnis, gue yakin Sweet Escape juga harus mikirin cuannya dong. Nah, yang harus aku tanyain ke Mas David adalah soal model bisnisnya tuh kayak gimana? Bagaimana cara Sweet Escape sendiri memastikan keberlangsungan Sweet Escape sebagai entitas bisnis, profitabilitasnya sejauh ini seperti apa? Terus habis itu
ngebayangin sih kalau punya sebuah database komunitas fotografer semua, brand-brand kamera tuh kayaknya merapat ya. Ini Macem-macem. juga jadi model bisnis yang oke juga kayaknya. Gimana boleh Nggak cuma cerita? brand kamera, Ya. kita banyak syuting fashion campaign buat brand-brand Indonesia, Filipina, Singapura gitu ya, untuk bikin campaign di Eropa. Karena fotografer kita lokal, kita tahu mau shootnya kayak apa, kita jadi dadakan shoot komersial. Oke. Lucu kan? Dan banyak brand-brand yang kita bisa kolaborasi bareng gitu ya, dari komunitas fotografer ini. Okay. Seru-seru. Brand kamera tentunya. Oke. Model bisnisnya gini, kalau sekarang kita coba kuliti satu persatu lah ya, kuliti. Oke. Nah ini berarti kalau kerjasamanya dengan mitra fotografer, itu Betul. ada fee-nya kah atau manajemen fee Ya, atau tentu. platform fee-nya kah atau gimana? Oke. Jadi simpelnya adalah Ya. harga yang kita pasang di website atau app itu kan yang customer bayar tentunya ya kan. Tapi kita ada juga cost-nya kita adalah fee-nya fotografer di kota-kota tersebut yang berbeda-beda tergantung kotanya, gitu. Setelah dipotong itu kan tadi ada cost kantor, kantor, editor, marketing, admin, finance dan lain-lain. Nah, ya berharap-harap setelah dipotong-potong semua itu ada untungnya toh. Ada marginnya. Terus itu yang pertama, yang kedua soal endorsement dan juga kerjasama tadi ya. Oke, luar biasa. Dan ini juga bisa menjadi sebuah apa ya? Ya tadi yang menggerakkan ekonomi dari berbagai macam profesi lah, apakah itu dari fotografernya, dari foto editornya gitu, direkrut banyak tadi ya, sama Sweet Escape sendiri. Oke, kalau dilihat dari range-nya deh, kalau yang domestik berapa tuh? Range-nya domestik tuh mulai dari $169 kira-kira 2 juta lah ya. 2 juta ya. Sampai dengan per jam itu per jam. Oke. Per jam. Sampai dengan ada yang $400 itu di New York atau London gitu ya. Range-nya cukup wide, tapi harganya sangat simple. Di setiap negara biasanya harganya sama. Biar itu juga mengurangi kebingungan dari customer sendiri ya pada saat mau menggunakan jasa dari si fotografer. Oke, Jakarta, Bali, Surabaya, Singapura, Paris, Tokyo, ada negara-negara lain lagi yang mungkin jadi target ekspansi Sweet Escape. Kita sekarang ada di kira-kira 70 lebih negara, 500 kota. Jadi ada paling jauh mungkin dari sini Iceland. Iceland, di China juga ada, di India, di Prague, di mana-mana. Sebenarnya networknya sudah terbangun waktu awal kita bangun Sweet Escape, kita sudah recruit, train. Nah, tergantung permintaan demand-nya, ada bookingan di mana. Misalnya ada bookingan di Budapest, kita tinggal message ke tim fotografer di sana untuk melayani customer-nya. Oke. Dari sisi fotografer tadi kan udah ada cerita-cerita lah ya. Kalau dari sisi kliennya sendiri, value apa sih ataupun experience apa sih yang mereka dapetin pada saat mereka menggunakan platform Sweet Escape gitu untuk mencari fotografer gitu? Paling nomor satu tentunya peace of mind. Karena kalau mereka booking fotografer di platform-platform lain kan nggak tahu itu benar atau enggak, sudah dibayar terus nggak nongol dan lain-lain kan. Kalau di Sweet Escape kan paymentnya jelas, misalnya fotografernya sakit atau berhalangan, kita bisa langsung cari fotografer yang lain di kota tersebut. Itu satu. Nomor dua, quality yang diterima itu bisa expected, kind of consistent quality we create. Jadi kita banyak customer yang sudah misalnya booking kita di Bali, booking kita di Singapura, Hong Kong, Sydney, mereka sangat happy karena this is what they expect. Dan kualitasnya nggak random gitu. Nah, soal keamanan dalam hal pembayaran sendiri, sistemnya kayak platform-platform e-commerce nggak sih? Maksudnya kayak ada amount of money yang dibayarkan untuk sebuah services tapi di hold dulu di platformnya gitu. Betul. Baru kemudian kalau barangnya udah nyampe baru dibayarin, disampaikan gitu ya ke si fotografer ya. Kalau di Sweet Escape gimana? Sama seperti itu. Sama, jadi kita hold dulu, setelah fotografer yang melakukan tugasnya, kita langsung bayar ke fotografernya. Oke, itu yang akhirnya menjadi poin lain dalam menghadirkan peace of mind tadi ya kepada si customer-nya sendiri. Dan sangat mudah dengan adanya aplikasi Sweet Escape untuk bisa sharing fotonya sama keluarga atau teman-teman yang ikutan di trip itu, semuanya punya akses di dalam galeri yang itu juga. Oke, siap. Challenge-nya ada juga dong dalam mengembangkan bisnis ini. Oh iya. Challenge-nya apa aja tuh Mas David?
challenge yang terbesar mungkin yang kita pernah alamin. Sampai tarik napas adalah masih ingat nggak sih pandemi? Oh iya, itu 2020 dadakan travel ban di mana-mana ya kan. Betul. Tentunya dari bookingannya ribuan, dadakan harus mengalami bookingan nol ya kan. Dan itu sangat mengkagetkan kita untuk nggak ada yang mempersiapkan diri lah buat pandemi itu. So itu challenge-nya nomor 1. 2 challenge-nya adalah gimana cara ngelihat Sweet Escape nggak hanya sebagai jasa hiring fotografer, tapi juga kita adalah content partner buat banyak brand-brand, di mana kita sanggup eksekusi konten secara masif dan cepat buat kebutuhan brand-brand. Oke. Jadi kliennya nggak cuma retail doang, nggak cuma perorangan doang, tapi sekarang kliennya brand. Nah, challenge-nya mikirin bisnis apa lagi yang bisa Sweet Escape kerjakan selain dari travel. Misalnya salah satunya yang kita sudah berhasil adalah kita partneran di mungkin 30 lebih rumah sakit, di mana setiap bayi yang lahir kita fotoin, ada studio di rumah sakitnya, di mana kenangan itu jadi bagian dalam anak yang lahir, celebrationnya itu langsung the next day sebelum mamanya ibunya pulang dari rumah sakit dapat bingkai, dapat foto, nah kayak gitu. Kita mikirin hal apa lagi yang kita bisa jadi bagian dalam kehidupan customer kita. Itulah. Ya. Jadi apa experience tersendiri bukan hanya untuk perorangan tapi ya klien ya. Klien juga bisa menambahkan service itu gitu sebagai bahan jualannya mereka kepada masyarakat yang menggunakan jasa mereka. Contohnya adalah tadi yang soal si rumah sakit tadi. Oke. Sweet Escape growingnya udah oke gitu ya. Dari point of view Mas David selaku entrepreneur tentu saja mungkin punya hal lain in mind yang akan dikembangkan selain platform fotografi ini. Maksudnya selain Sweet Escape? Ya, Sweet Escape ada rencana untuk bikin di luar dari Sweet Escape. Iya. Oke. Keren topiknya hanya Sweet Escape ya kan. Tapi memang apa ya? Kan biasanya kalau entrepreneur itu nggak bisa diam ya, nggak bisa diam gitu. Nah ngeliat ini jadi dulu ya. Iya. Ini menjadi sebuah sektor yang growingnya oke banget. Terus kemudian ngeliat sektor lain kayaknya oke juga nih kalau digarap. Jadi saya sadar kalau saya orangnya benar nggak bisa diem dan selalu aktif ngelihat kesempatan baru, ya toh. Dan selain dari dunia fotografi, saya juga sudah lama di dunia F&B. Dan ini bisnis yang sudah dikerjakan selama 22 tahun. Oke. Nah, karena pengalaman di F&B-nya cukup banyak, saya yang mulai Boga Group. Boga Group tuh punya merek seperti apa ya, Pepper Lunch, Kimukatsu, dan kawan-kawan. Nah, dari pengalaman itu saya juga gemes mau melihat ada satu opportunity baru di create makanan enak di harga yang sangat terjangkau. Oke. Nah, itu PR saya mulai awal tahun ini mengeksekusi cetusan ide itu. Ntar detailnya, mereknya saya ceritakan in private kali ya. Takutnya topiknya melenceng. Oke. Ini tapi kalau kita lebarkan sedikit bahasannya, tidak hanya kemudian fokus ke Sweet Escape dari point of view entrepreneur, ini kemudian bisa menjadi cerita yang bisa dibagikan ke semua orang lah ya. Nah, berkaitan dengan itu, mungkin pertanyaan terakhir, do and don'ts dalam menjalankan bisnis itu apa sih? Mungkin kayaknya setiap sektor tuh sama-sama aja gitu. Cuman mainannya aja beda gitu. Tapi do and don'ts-nya sebenarnya sama-sama aja to become an entrepreneur gitu atau menjalankan sebuah bisnis gitu. Dari pengalamannya Mas David apa? Oke, banyak kali ya. Make sure it's something that's close to your heart. Oke. Make sure biar enjoy ya. Yeah. Make sure you're good at it. Make sure you're excellent at it. Ya kan, kalau enggak so-so. Ya kan? Make sure harus cari tahu pangsa pasar segede apa. Is it worth your time? Yes. Gitu. Tentunya itu dari sebelum mencetuskan sebuah ide bisnis. Gitu. Setelah mencetuskan sebuah ide bisnis, pasti do and don'ts-nya banyak. Partnernya siapa, setup timnya seperti apa, ya kan, breakdown harga jual, untungnya, planning ekspansi dan lain-lain. Do and don'ts-nya banyak sebenarnya. Nah, cuman mungkin advice saya satu,
buat teman-teman yang mau mulai bisnis, jangan takut. Hari gini kesempatannya makin banyak sebenarnya, dan resources available banyak. Kalau nggak ngerti nanya, ya toh. Tapi jangan takut untuk mulai. Saat ngadepin failure, bangkit lagi. Harus. Iya toh. Karena biasanya kalau zaman dulu main game kan, kalau failure tinggal insert koin kan ya, mulai lagi. Nah, insert koinnya banyak tuh ya. Bisa ngobrol sama yang udah jadi entrepreneur ataupun mungkin dari inspirator lain lah. Mas David, thank you ya udah join di Fincast kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin pada kesempatan kali ini jadi inspirasi untuk semua yang nontonin Fincast kali ini, dan juga untuk sobat investor. Jangan lupa untuk terus menyaksikan episode-episode Fincast lainnya dengan narasumber yang oke-oke dan juga topik yang oke-oke. Mas David, thank you very much. Sukses untuk Sweet Escape, dan sampai jumpa di episode Fincast berikutnya. Bye bye. Thank you, Mas. Thank you.